الفاتحة بنية الفتوح والمنور والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح وابن تعليم والتعلم والإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن نتغشاهم برحمة المغفرة وبركاتهم وأسرار أنوارهم ثم خصوصا للإمام النووي ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Al-Hadithul Khamis, hadis yang kelima. An Ummil Mu'minina, dari ibunya orang-orang yang beriman. Ummi Abdillah, julukannya adalah Ibu Abdillah, yaitu Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridhai dari Siti Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, siapa orang yang mengadakan, fi amrina, dalam urusan kita, dalam urusan agama kita, hadza, ini, itu agama Islam, ma laisa, apa yang bukan, minhu, daripada urusan agama, fahuwa, maka itu raddun, tertolak, tidak diterima. Rawahu, meriwayatkan ini hadis Al-Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, man amila, siapa orang yang beramal amalan dengan satu amalan, laisa, yang tidak ada, alaihi, atasnya itu amalan, amruna, urusan agama kita, fahuwa, maka itu amalan raddun, ditolak, tertolak, artinya tidak diterima. Hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah, salah satu istrinya Rasulullah. Kalau istrinya Nabi dikatakan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Dasarnya adalah Al-Quran. Allah berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istrinya Nabi itu adalah ibu-ibunya kaum beriman. Yang dimaksud kaum beriman, wajib orang yang beriman. Yang dimaksud ibunya orang yang beriman, artinya wajib orang beriman menghormati istri-istrinya Nabi, sebagaimana wajibnya dia menghormati orang tuanya. Wajib orang-orang yang beriman bakti terhadap istri-istrinya Nabi, sebagaimana baktinya anak kepada orang tua atau ibu-ibunya. Haram menikah orang yang beriman terhadap istri-istrinya Nabi setelah wafatnya Nabi, nggak boleh. Kenapa? Udah dinyatakan ibunya. Tapi urusan memegang nggak boleh. Menyepi, masuk kamar misalnya seperti ibunya, nggak boleh tetap.
bukan mahram. Itu dalam urusan memuliakan, bakti, menghormati. Kemudian haram dikawin lagi bagi orang beriman setelah dikawin oleh Nabi. Itu dinyatakan ibunya orang beriman. Tapi kalau batal wudhunya tetap, bukan mahramnya tetap nggak boleh. Karena itu kalau ada orang Islam, orang yang beriman kok nyaci Siti Aisyah, ini imannya diragukan ini. Ini sama dengan anak durhaka sama ibunya sendiri. Karena yang menyatakan istrinya Rasulullah itu adalah ibunya orang yang beriman adalah Allah dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Ummu Abdillah, Siti Aisyah dijuluki Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Padahal Siti Aisyah nggak punya anak. Dikawin sama Nabi nggak punya anak. Kenapa? Ini sebetulnya anak saudaranya dia, kakaknya dia yang bernama Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ini punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini diambil anak oleh Siti Aisyah, maka dijuluki Ummu Abdillah Siti Aisyah. Ponaannya. Karena Siti Aisyah itu anaknya Sayyidina Abu Bakar. Lah ini anak saudara perempuannya Asma binti Abi Bakar, namanya Abdullah bin Zubair. Siti Aisyah ini dikatakan As-Siddiqah. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ayahnya dikatakan As-Siddiq. Siddiq itu adalah julukan bagi orang yang telah mencapai derajat tertinggi setelah kenabian. As-Siddiq. Siti Aisyah perempuan yang mencapai derajat tertinggi. As-Siddiqah begitu. Beliau adalah istri Rasulullah yang paling utama setelah Siti Khadijah. Yang paling utama Siti Khadijah, istrinya Nabi. Baru setelah itu adalah Aisyah Ar-Ridha. Ada lagi yang menyatakan setelah Siti Aisyah yang paling utama Zainab bintu Jahsh. Kemudian setelah Zainab Hafsah. Setelah itu istri-istri Rasulullah yang lain dalam tingkatan yang sama. Kalau Hafsah itu anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah tidak memiliki istri atau kawin dengan perempuan yang gadis kecuali Siti Aisyah. Siti Aisyah adalah perempuan yang pertama dikawin oleh Rasulullah setelah meninggalnya Siti Khadijah. Ceritanya Nabi itu setelah ditinggal Siti Khadijah gelisah, sumpah begitu. Pertama meninggal pamannya Abu Thalib yang selalu membela, kemudian Siti Khadijah meninggal, sedangkan musuhnya tambah ganas, tantangannya, risikonya tambah banyak. Sumpah ke Rasulullah. Akhirnya Jibril datang kepada Rasulullah membawa sehelai daun dari surga yang ada gambarnya seorang perempuan, sambil berkata, "Ya Muhammad,
Innallaha ta'ala yugri'uka salam wa yaqulu inni zawwajtukal bikra allati tushbihu hadhihi surah fis sama' fatazawwajha anta fil ard. Tuhan kamu wahai Muhammad, kata Jibril, memberikan salam kepada kamu dan dia menyatakan dia Tuhanmu telah mengawinkan kamu dengan wanita seperti gambar ini, ada di daun ini, ada di langit. Cari perempuan yang persis seperti ini di bumi, kamu kawin juga ada di bumi. Ya. Akhirnya Nabi SAW manggil seorang perempuan yang memang suka jodoh-jodohkan begitu. Ditanya sama Rasul, hal ta'rifina fi Makkah bikran tushbihu hadhihi surah? Kamu tahu enggak seorang gadis ada di kota Makkah yang mirip dengan gambar ini? Qalat na'am, iya ada. Bintu Abi Bakar As-Siddiq, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Umurnya masih 6 tahun atau 7 tahun Siti Aisyah waktu itu. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq oleh Rasulullah. Kemudian Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, inna laka bintan tushbihu hadhihi tusamma Aisyah zawwajanillah biha fis sama' wa amaraka an tuzawwijani biha fil ard. Betul anak kamu sama gambarnya sama ini. Allah telah mengawinkan aku seperti dengan ini ada di langit, dan sekarang anakmu Aisyah yang seperti ini Allah perintahkan kamu mengawinkan aku dengan dia di bumi. Sayyidina Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, innaha saghirah la tasluhu lak. Ya Rasulullah, masih kecil dia. Masih kecil, enggak bisa mungkin membantu Anda seperti Siti Khadijah membantu Rasulullah, istrinya Nabi. Ini masih kecil, udah enggak ngerepoti nanti seakan-akan begitu. Kata Nabi, "Lau lam takun salihah lama zawwajanillahu ta'ala biha." Abu Bakar, kalau memang dia tidak layak bagi aku, enggak mungkin Allah mengawinkan aku ada di langit. Berarti itu adalah pilihan Allah yang terbaik, wahai Abu Bakar. Ya, sandang Sayyidina Abu Bakar, diangkat langsung sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pulang Siti Aisyah enggak tahu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nyuruh anaknya Siti Aisyah masih kecil, nyuruh ada seperti talam diisi kurma. Aisyah, idhabi biha ila Rasulillah wa quli lahu ya Rasulullah hadza alladhi dzakartahu li abi in kana yasluh lak fa mubarak alaik. Aisyah, antarkan ya kepada Rasulullah, sampaikan ya Rasulullah, ini yang engkau ceritakan kepada ayahku. Kalau cocok kamu, ya berarti mudah-mudahan berkah. Siti Aisyah tanggapannya, kurmanya yang cocok. Kalau cocok ya mudah-mudahan berkah. Enggak tahu Rasulullah ingin lihat istrinya yang baru, begitu. Udah berangkat, diserahkan, ya Rasulullah, ini ada ayah kirim salam, abah kirim salam, kalau cocok mudah-mudahan kasih berkah. Tertawa Rasulullah SAW. Polos, masih kecil. Kata Rasulullah, gebilna ya Aisyah, gebilna. Tak terima wahai Aisyah, saya terima. Kemudian Rasulullah SAW megang kudungnya begitu. Gebilna Aisyah, masih kecil memang. Siti Aisyah memang orang Arab gak biasa begitu ya. Dia kaget, dia kok begini nih Rasulullah. Lari dia pulang.
Menceritakan, ayah, abah, Nabi tadi begini. Rasulullah Sayyidina Abu Bakar menceritakan, ya bunayyah la tadunni bi Rasulillahi SAW dhanna su. Inna Allah Ta'ala qad zawwajaki bihi wa inni qad zawwajtuki minhu. Aisyah, jangan berprasangka buruk ya sama Rasulullah. Allah telah mengawinkan dia dengan kamu, dan aku orang tuanya sudah menyerahkan dan mengawinkan kamu dengan dia. Tahukah Siti Aisyah? Kata Siti Aisyah, ma farihtu bi syai'in asyadda min farahi bi gauli Abi Bakar. Demi Allah, aku tidak pernah berbahagia saat itu setelah lebih daripada aku mendengarkan ucapan Sayyidina Abu Bakar, aku kawinkan kamu dengan Rasulullah. Nikmat yang paling besar itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempunyai anak Siti Aisyah dikawin oleh Rasulullah SAW. Dan ulama menyatakan pertama terjadinya cinta dalam Islam adalah cintanya Rasulullah kepada Siti Aisyah. Tampak sekali berbeda sikapnya Rasulullah di antara istri-istri Nabi yang lainnya. Nabi lebih tampak perhatian khusus dan cinta khusus kepada Siti Aisyah lebih daripada yang lainnya. Siti Aisyah memang perempuan yang hebat, saudara-saudara. Beliau adalah perempuan yang setiap harinya puasa, shaimatud dahar. Zuhud, ahli ibadah. Enggak mikir dunia Siti Aisyah itu. Berkeluarga dengan Nabi, ada di kota Madinah kalau enggak salah. Umurnya masih waktu itu 10 tahun atau 9 tahun. Satu saat Muawiyah mengirimkan kepada Siti Aisyah kalung yang sangat hebat, banyak permata-permatanya yang luar biasa harganya. Kalau dulu itu 100.000 dinar, nggak tahu berapa miliar mungkin sekarang. Sama Siti Aisyah dipedoti, dibagi antara istri-istrinya Rasulullah yang lain. Abdullah bin Zubair pernah juga mengirim harta 180.000 kepada Aisyah. Langsung saat itu juga dibagi-bagikan, disedekahkan. Diterima pagi atau siang, sore udah habis. Untuk buka puasa aja makannya roti sama minyak. Ditegur, halla abgaiti dirhaman fatashtari bihi lahman. Kenapa enggak kamu sisakan 1 dirham aja di antara uang yang banyak tadi itu? Kok dibagi semuanya ludes? Sisakan untuk buka puasa supaya agak nikmat. Kata Siti Aisyah, lau dzakartu la fa'altu. Ya kalau ingat lupa, lali, saking senengnya sedekah lupa kebutuhannya. Jadi seneng sedekah. Kalau kita kan enggak, lali sedekah, seneng mangan. Belum lagi ilmunya Siti Aisyah. Ilmunya luar biasa tinggi. Bahasa Arabnya indah. Muawiyah pernah minta nasihat, nasihati kami, kasih surat wahai Aisyah. Dikasih, lo nasihat. Ya jagonya dinasihati.
Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul man iltamasa ridhan nas bi sukhtillah wakkalahu Allah ila nas wa man iltamasa ridallah bi sukhtihim kafahu Allah ma'unatan nas. Wassalamu alaik. Ini perlu ini untuk caleg-caleg yang pertama yang sekarang ini. Isi suratnya begini, aku mendengarkan Rasulullah berkata, siapa orang yang berharap ridhonya manusia, mencari ridhonya manusia, dukungan manusia, cintanya manusia dengan cara bermaksiat kepada Allah, dengan cara yang dimurkai oleh Allah, maka Allah akan menyerahkan urusannya dia kepada manusia. Ribut terus bakalnya, tuntutan terus nantinya, demo terus yang ia dapatkan. Kenapa? Yang dicari ridhonya manusia. Kapan manusia akan ridho? Kapan manusia akan puas, saudara? Kamu kasih 1 miliar, besok nuntut 2 miliar. Kurang, saya itu banyak kebutuhannya. Begitu terus. Wa man iltamasa ridallah bi sukhtihim kafahullah ma'unatan nas. Siapa orang yang mencari ridha Allah sekalipun orang-orang enggak cocok, sekalipun orang-orang enggak senang, enggak mendukung yang dicari ridha Allah, maka Allah akan mencukupkan dia daripada urusannya manusia. Enggak akan bisa manusia mengalahkan ridha Allah. Kalau Allah ridha sama hambanya, enggak bisa manusia tadi itu akan menggulingkan, enggak bisa akan menggeser. Ini perlu didengarkan sama caleg dan dalam pilek nantinya. Caleg itu calon legislatif, pilek itu pilihan legislatif. Dalam surat yang lain, Siti Aisyah juga mengingatkan, fattaqillah fa innaka in ittaqaitallaha kafakan nas wa in ittaqaitahum lam yughnu anka minallahi syai'a. Takwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya jika kamu takwa kepada Allah, manusia enggak akan bisa menyerang kamu. Artinya kamu tetap dilindungi oleh Allah daripada godaan manusia. Tapi kalau kamu takwa kepada manusia, maka manusia tidak akan bisa berkutik dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dicari ridhonya orang. Kapan orang ini akan ridho? Kamu kasih uang jangan 20.000, 50.000 serangan fajar. Kamu kasih sepeda motor satu-satu bisa khianat besok. Cari ridha Allah. Karena itu cocok bingung masang gambar di mana-mana. Jangan bingung nanti nyumbang sana nyumbang sini. Jadi orang yang soleh, pasti kamu tadi itu akan dicintai oleh orang. Kenapa? Kamu menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Abu Musa, ma ashkala alaina hadithun qad fasa'alna anhu Aisyah illa wajadna inda minhu ilma. Kami kalau memang bingung tentang masalah hadis, jika kami tanya Aisyah, beres. Kenapa? Paling ngerti dalam itu Siti Aisyah. Jadi perempuan yang paling alim saat itu adalah Siti Aisyah. Kenapa? Sehari-harinya Nabi di rumah Siti Aisyah. Paling sering sama Siti Aisyah Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan kalau seandainya ilmunya Siti Aisyah dibandingkan ilmu istri-istri Rasulullah yang saat itu ada, ya jauh Siti Aisyah yang lebih mengerti. Beliau meninggal umur beliau 66 tahun. Beliau dikebumikan ada di Baqi'.
Gak gampang saudara. Jadi istrinya Nabi itu godaannya luar biasa. Bukan seperti istrinya ulama sekarang, gelangi keroncong, kalungnya besar seperti rantai. Wah, kendaraannya lipstik tok iku lho, 500.000. Wedaknya macem-macem, ono sido warna biru, wungu, oranye, abang, coklat, opo ae sudah, sampai seperti badut. Kalau jadi istrinya Rasulullah nggak begitu saudara, nggak gampang jadi pendamping Nabi. Tuh lihat, Siti Aisyah pernah berkata, mundu syahrain lam tugot narun fi matbakhi Rasulullah SAW hatta gubid. Semenjak 2 bulan sebelum Rasulullah meninggal, tidak ada api mengepul ada di dapur. Ditanya makan apa? Kan berarti nggak masak kalau nggak ada api mengepul ada di dapur. Makan apa selama 2 bulan sebelum Rasulullah meninggal kamu dengan Nabi? 2 bulan aku sama Rasulullah makan kurma sama air tok. Sarapan kurma air, makan siang kurma air, makan malam kurma air. Padahal Siti Aisyah ngomong sedikit aja sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tentu akan dikirim macam-macam. Rasulullah ngomong sedikit aja dengan sahabatnya, penuh dah rumahnya Rasulullah. Tapi itulah jadi istri Nabi, nggak boleh ngomong-ngomong walaupun sama keluarganya sendiri, walaupun sama bapaknya sendiri. Walaupun lapar perutnya harus senyum, harus baik. Walaupun keadaannya nggak punya apa-apa harus ridho. Itu istrinya Nabi. Karena itu nggak gampang. Orang sekarang kalau jadi istrinya Nabi nggak kira kuat. Karena itu ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i, perempuan Nabi kamu nggak sama dengan perempuan yang lain. Istrinya Muhammad Rasulullah sama istrinya Sugeng, sama istrinya Taufik, sama istrinya Ripai misalnya, ya nggak sama. Kenapa? Loh, jadi pendampingnya Nabi itu ujiannya besar. Ujiannya besar loh, tapi lulus gitu loh. Walaupun begitu keadaannya tetap ridho. Ujian bukan lapar aja, ujian bukan melarat aja, ujian soke. Ya ini lihat bagaimana dapat uang banyak, bagi. Coba saiki istrinya Ustadz saiki dapat uang banyak, bingung bang sing dipilih yang paling aman. Nggak gampang jadi istrinya Nabi. Karena itu kalau kurang ajar sama istrinya Nabi, ngelamak itu namanya. Dong istrinya Muhammad Rasulullah yang dipilih oleh Allah, ini dikawinkan oleh Allah. Nabi Muhammad dibicarakan, ini kualat dunia akhirat orang itu. Nah itu jangan kumpul sama orang yang kurang ajar sama istrinya Nabi. Nabi cinta, dia benci. Ini sekamar dengan Nabi, kulitnya bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah. Lah kok dibicarakan, lah kok dibenci, lah kok dikritik. Sopo raimu? Siapa diri kamu? Berani-berani mengkritik istrinya Rasulullah SAW. Wajib kamu hormati. Ibu sendiri itu loh, kalau berbuat salah nggak boleh dicaci, nggak boleh dibenci. Didoakan, ya Allah kasih hidayat ibuku, ya Allah kasih petunjuk ibuku. Setan anjene ibu iku, emak iku anjene gendeng, dosa. Dong istrinya Nabi dilaknat, istrinya Nabi dikritik, istrinya Nabi disetan-setan, dikatakan masuk neraka, dikatakan kafir, dikatakan na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Orang demikian durhaka sama Rasulullah, durhaka sama agama Islam. Hadirin sekalian yang rahmatillah Allah,
Karena itu bagi perempuan-perempuan, telaah sejarahnya perempuan-perempuan yang baik. Yo, Siti Khadijah, wah apalagi kalau Siti Khadijah, ya Allah. Ketika orang-orang gak percaya dengan Nabi, Siti Khadijah menjadi orang pertama yang beriman dengan Nabi. Ketika orang-orang mendustakan Nabi, menuduh Nabi pembohong, Siti Khadijah menyatakan kamu jujur wahai Muhammad. Ketika orang-orang tidak kenal dengan Nabi, Siti Khadijah mengeluarkan seluruh hartanya sampai entek untuk perjuangan Rasulullah. Karena itu Rasulullah belum pernah merupakan jasa Siti Khadijah. Nabi itu di zamannya Siti Khadijah nggak pernah kawin. Padahal Siti Khadijah lebih tua daripada Rasulullah 15 tahun. Janda punya anak. Siti Khadijah itu dikawin sama Rasulullah SAW. Siti Aisyah itu istrinya Nabi paling nom, paling ayu. Kata Siti Aisyah, aku tidak tahu cemburu sama istrinya Rasulullah, walaupun urip kabeh, walaupun masih hidup semuanya. Kenapa? Wis jelas kalah. Yang aku cemburui Siti Khadijah yang sudah mati justru. Kenapa? Nabi nggak ada henti-hentinya muji terus Siti Khadijah. Khadijah itu Masya Allah loh, dulu itu gini. Khadijah itu gini. Kalau sudah motong kambing pasti family ini Khadijah, jangan lupa kasih kirimono teman-temannya Khadijah itu orang dulu baik loh sama Siti Khadijah. Khadijah cinta sama dia, kirimono itu dan ini. Sampai Siti Aisyah menyatakan, ya Rasulullah kan dia tua, aku yang lebih muda. Lu kan diganti sama yang lebih muda ya Rasulullah, kan lebih baik tentunya. Oh nggak bisa, kalau lebih baik nggak bisa. Khadijah itu pernah begini, tambah dawa Rasulullah memuji. Nggak bisa wahai Aisyah. Bukan berarti setelah Siti Khadijah lebih baik dari Siti Khadijah, tidak. Khadijah lebih unggul. Begitu. Ini gambaran tuh, lihat bagaimana laki-laki yang bijaksana. Walaupun sudah mati istrinya, diingat-ingat kebaikannya. Lego aku wis mati wis antuk sing anyar. Iku wong sungi iku. Tapi Rasulullah tidak, dihargai itu Siti Khadijah. Kenapa? Memang nilai perjuangannya, pengorbanannya adalah luar biasa. Rasulullah yang begitu banyak tantangan, dimusuhi sana, dimusuhi sini, dicaci sana, dicaci sini, sampai ada di rumah yang meredakan Siti Khadijah, dihibur sama Siti Khadijah, hilang sumpeknya Rasulullah. Siti Khadijah. Yang lainnya istrinya Rasulullah wis oleh mateng nih, sudah kena Rasulullah, udah dihormati, Rasulullah sudah banyak pengikutnya. Siti Khadijah kalau pengikutnya belas waktu itu. Lagi ganas-ganasnya musuhnya Rasulullah, Siti Khadijah yang mendampingi Rasulullah kemana-mana. Kelihatan suaminya sumpak, dihibur, dikasih motivasi, dikasih dukungan. Jangan khawatir Muhammad, kamu itu orang jujur kok, kamu pasti akan dibantu oleh Tuhanmu. Dulu juga jadi ngasih motivasi begitu. Yang lainnya wis enak. Artinya apa? Enggak seberat Siti Khadijah yang dulu. Karena itu Rasulullah luar biasa menghargai Siti Khadijah. Dan anaknya Rasulullah semuanya dari Siti Khadijah kecuali Ibrahim. Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Alhasil yang dipilih oleh Nabi itulah pilihan Allah. Yang dicintai oleh Nabi itulah yang dicintai Allah. Yang udah jadi istrinya Nabi berarti perempuan-perempuan pilihan Allah untuk menjadi pendamping kekasihnya. Karena itu jangan sedikit pun ada yang suudzon atau kurang ajar. Itu pilihannya Nabi. Dan Nabi tidak memilih karena nafsu
tapi karena pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikiaskan Nabi Nuh itu istrinya, Nabi Lot itu istrinya. Jangan dikiaskan. Nabi Muhammad itu tidak pernah memilih yang salah, karena Nabi tidak pernah memilih karena dasar nafsu. Nabi nggak pernah kawin dengan nafsu. Nabi kawin adalah karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sopo sing kawin rabi ambek wong cilik ngono iku kalau enggak karena perintah Allah? Ngomong sebenarnya. Tapi karena perintah Allah. Padahal siapa yang enggak kepincut dengan Rasulullah? Guantangnya setengah mati. Ya kayak kalau seperti sampean, seperti saya gini, keberatan orang. Tapi kalau seperti Rasulullah, gantengnya luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajib kita hormati. Jangan sampai kita semuanya tidak menghargai istri Rasulullah. Harus di atas segala-galanya bagi kita. Gak usah kamu komentar, dasari semuanya dengan husnudzan, maka kamu menjadi orang yang baik. Matan hadis insyaallah akan kita terangkan pada pengajian berikutnya.